Perkenalkan, nama saya Kartisri Daryati dari SD Alam Lukulo. Hasil dari BIMTEK kemarin, nah ini sebagai syarat untuk pengimbasan BIMTEK AKM ya, bahwa AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum yang sekarang ini menjadi acuan ya, bahwa tidak ada lagi ujian nasional gitu ya. AKM Asesmen Nasional ini merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mengapa ada AN atau asesmen nasional? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional ini akan menghasilkan informasi, tujuannya untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, ini misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di satu wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Berarti nanti negeri sama swasta tetap melakukan ya? Iya. Terus apa tujuan pelaksanaan AN atau asesmen nasional? Tujuannya adalah untuk pengembangan kompetensi dan karakter murid. Jadi asesmen nasional ini akan memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. AKM ini bukan pengganti ujian ya. Jadi AKM bukan pengganti UN atau ujian nasional, karena bukan sebagai syarat untuk kelulusan. Tapi ini nantinya tetap ada ujian. Kalau ujian nasional tetap diadakan atau? Untuk saat ini tidak diadakan karena ya berkaitan dengan kondisi yang sekarang kita alami begitu ya. Jadi saya jelaskan ini tentang perbedaan ujian nasional dan AKM. Perbedaannya, kalau ujian nasional ini kan jenjangnya SMP, SMA, gitu, SMK gitu ya. Ini tentang penilaiannya. Kemudian kalau AKM itu dari SD, SMP, SMA, dan SMK, tapi tidak di akhir. Maka level muridnya adalah, kalau ujian nasional itu di tingkat akhir, kalau AKM itu di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk tingkat jenis tesnya itu ada high stake dan low stake. Kalau low stake itu untuk yang AKM, kalau high stake itu untuk ujian nasional. Model soal. Kalau model soal untuk ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat. Ini untuk matematika SMA dan SMK. Kalau AKM ini ada pilihan ganda, kemudian dijodohkan, isian singkat, dan urean. Periode tes untuk per muridnya ujian nasional itu 4 hari, kalau AKM itu hanya 2 hari. Model pelaksanaan, kalau ujian nasional itu semi online, tapi kalau AKM itu full online. Jadi utamanya itu full unsupervised ya, semi online dan offline itu untuk sekolah tertentu yang mungkin untuk fasilitasnya belum selengkap yang ada. Setelah AKM sudah. Nah, asesmen ini terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk komponen yang diukur pada AKM ini ada 2, literasi membaca dan numerasi. Itu nanti literasi juga masuk IPA, IPS itu atau hanya bahasa Indonesia? Ya, itu mencakup semua aspek ya. Jadi bacaan yang di situ nanti siswa itu bisa menggali isinya gitu ya. Jadi untuk kontennya ini teks informasi, jadi informasi apapun
apapun dan sastra, jadi bahasa Indonesia masuk. Kemudian untuk numerasinya, kontennya adalah aljabar, bilangan, geometri, bangun ruang ya, pengukuran, data dan ketidakpastian. Proses kognitifnya, kalau literasi membaca itu menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Kalau numerasinya pemahaman, penerapan dan penalaran. Untuk konteksnya, untuk literasi membaca itu personal, sosial, budaya dan saintifik. Pada numerasi juga sama untuk konteksnya. Tapi tadi AKM tidak mempengaruhi hasil Lulusan. ketika lulusan kita. Tidak. Karena hanya melihat seberapa jauh atau sudah seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan. Ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan konten tadi ya untuk KKN ya. Pembelajar berbasis kompetensi. Kalau kompetensi yang AKM atau yang ujian? Ini yang untuk AKM. Berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses serta penguasaan kompetensi. Kalau yang berbasis konten, tadi kompetensi ya, kalau berbasis konten, itu berpusatnya pada materi pembelajaran, kemudian belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, kemudian orientasinya pada nilai akhir itu untuknya. Pelaksanaan kegiatan sudah, manfaatnya tadi sudah ya, untuk memotret kualitas pembelajaran kita ya untuk asesmen nasional. Kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas, kalau misalnya masih banyak yang perlu diperbaiki, berarti karena bukan di level akhir bisa segera diperbaiki. Kemudian dasar untuk penyusunan program. Jadi dari melihat hasil AKM ini atau asesmen nasional, nanti kita mempunyai landasan untuk seperti apa program pembelajaran selanjutnya lebih berkualitas. Mungkin begitu. Berarti nanti AKM kita akan pembelajarannya lebih ke kompetensi ya, bukan yang ke konten. Kalau yang ujian berarti kan kita masih ke konten ya. Dan terus tadi berarti tidak, atau AKM itu bukan pengganti ya, Mengganti ujian nasional. Jadi untuk saat ini karena kondisinya masih seperti ini, kita masih mengikuti bahwa tidak ada ujian nasional. Ya begitu ya untuk AKM penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa melaksanakan pendidikan dengan lebih baik lagi dengan adanya peraturan atau terobosan yang baru seperti ini, dan anak-anak bisa belajar dengan lebih bahagia gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.